Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini, saya akan lanjutkan materi tentang teori perkembangan manusia. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai teori perkembangan, ya, mulai dari teori psikoanalisa, kemudian ada teori behavioristik, kemudian ada teori kognitif, kan? Hari ini mungkin ini adalah teori yang terakhir ya terkait dengan perkembangan manusia, yaitu teori tentang etologi dan juga teori bioekologi. Nah, pada teori etologi dan bioekologi ini kita bisa melihat bahwa ternyata perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh lingkungan sosial di mana tempat dia tinggal gitu. Sejauh mana atau sejauh signifikan apa lingkungan atau nurture itu berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Oke. Nah, sebelum ke sana, saya selalu memulai slide dengan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, jadi ada dua teori yang akan coba kita bahas hari ini. Yang pertama adalah teori etologi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga teori bioekologi ya. Masing-masing nanti ada ahlinya, ya, ada ahlinya. Nanti etologi ada Lorenz, kemudian bioekologi ada Bronfenbrenner, ya. Ini adalah dua orang yang sangat terkenal dalam masing-masing teori mereka dan bagaimana kemudian hasil penelitian atau eksperimen mereka berkontribusi terhadap bagaimana kita memandang perkembangan itu, ya. Pertama, kita akan coba lihat dulu dari teori etologi. Baik. Nah, ini ya, kita buka dulu sedikit. Jadi, sama halnya seperti penelitian behavioristik, ya. Teori etologi ini, mereka menggunakan, para ahlinya terutama, yang mengusung teori etologi ini, mereka menggunakan hewan. Jadi, penelitiannya itu mereka awali dengan eksperimen dengan hewan, yang kemudian eksperimen itu hasilnya mereka dapatkan insight itu mereka kemudian coba generalisir pada perkembangan manusia. Mungkin agak berbeda dengan penelitian di behavioristik ya, yang memang subjek diberikan stimulus, kemudian ada respon, kemudian kalau ada pada teori operant conditioning ada reinforcement yang diberikan gitu. Jadi ada perlakuan kalau kita lihat, kemudian kita observasi bagaimana efek perlakuan itu terhadap perilaku. Tapi pada teori etologi ini, salah satu tokohnya yaitu Lorenz, dia melihat bagaimana seorang manusia atau pada spesifiknya di sini dia meneliti bebek ya. Dia lihat bagaimana bebek itu bisa mempertahankan diri gitu, punya peluang untuk bertahan hidup. Oke, jadi itu kurang lebih ya bagaimana teori etologi memandang terhadap perkembangan ya, khususnya bagaimana seseorang itu berpeluang untuk bertahan hidup atau survive. Oke, nah pengertiannya secara umum ini saya bahas di sini. Etologi adalah kajian perilaku adaptif dari spesies hewan yang berbeda. Jadi memang bagaimana hewan itu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan tujuan untuk bertahan hidup, gitu ya. Semakin mampu dia untuk bertahan hidup, semakin mampu dia untuk beradaptasi, maka semakin besar peluang dia untuk bisa bertahan hidup. Itu menurut Lorenz. Nah, ini adalah riset yang dilakukan oleh Lorenz ya. Kalian bisa lihat di sini riset yang dilakukan oleh Lorenz, dia menggunakan subjeknya itu bebek. Nanti saya akan cerita bagaimana sih Lorenz kemudian melakukan eksperimen pada bebek-bebeknya ya. Yang kemudian bebek-bebek ini dia observasi perilakunya, kemudian dia generalisir bahwa sebenarnya manusia pun mengalami hal yang serupa gitu. Ya, ingat ya, ininya pada bebek. Oke, jadi gini ceritanya. Jadi Lorenz memisahkan telur-telur yang ditetaskan oleh seekor angsa ke dalam dua kelompok. Jadi angsa ini bertelur, kemudian telurnya itu dipisahkan gitu ya dalam dua kelompok. Katakanlah misalnya telur yang dimiliki oleh angsa 4 buah telur gitu ya, 4 butir telur, kemudian 2 telur dipisahkan oleh Lorenz gitu. 2 telur ditetaskan di dalam inkubator,
ya, ditetaskan di dalam alat bantu kita sebut dengan inkubator. Kemudian 2 telur lagi ditetaskan secara alami oleh ibu angsa. Oke, jadi 2 telur ditetaskan di inkubator dan 2 telur lagi ditetaskan oleh ibu angsa secara alami. Kemudian ternyata ketika telur itu sudah tiba untuk menetas, telur yang menetas bersama dengan ibu angsa, dia akan mengikuti kemana si angsa itu pergi. Oke, mengikuti kemana ibunya pergi. Kemudian Lawrence mendapati bahwa anak angsa yang menetas di dalam inkubator tadi, yang begitu menetas Lawrence ada di depan angsa itu, ya, dia mengikuti kemanapun Lawrence pergi, seolah-olah Lawrence itu adalah ibunya, gitu ya. Jadi beda. Coba kalian bisa bayangkan 2 telur tadi ditetaskan oleh ibu angsa, 2 telur lagi ditetaskan di dalam inkubator. Nah, ketika 2 telur tadi menetas, si telur angsa yang kecil ini melihat ibu angsa sebagai ibu mereka. Sedangkan 2 telur tadi yang lainnya yang ditetaskan di dalam inkubator, itu ketika mereka telurnya menetas, yang pertama kali dilihat itu adalah Lawrence, gitu ya. Lawrence yang dilihat pertama kali oleh si anak angsa, dan si anak angsa yang menetas di inkubator ini mengikuti kemanapun Lawrence pergi, seolah-olah Lawrence itu dianggap sebagai ibu angsa, gitu. Ini ya. Nah, gitu. Jadi dari sini kemudian didapat sebuah konsep bahwa ini kayaknya angsa menganggap saya adalah ibunya, anak angsa menganggap saya sebagai ibunya, gitu ya. Nah, tapi ini masih menjadi pertanyaan bagi Lawrence gitu. Kemudian dia melakukan eksperimen lanjutan. 2 angsa yang ditetaskan secara alami oleh ibu angsa dan 2 angsa yang ditetaskan di dalam inkubator tadi kemudian digabung. Akhirnya digabung, kemudian setelah digabung ditempatkan dalam sebuah kotak gitu. Nah, ditempatkan dalam sebuah kotak. Jadi angsa Lawrence dan ibu angsa sama-sama berada di depan kotak itu gitu. Jadi angsa yang ditetaskan oleh secara alami oleh ibu angsa, dia akan melihat ke arah memang angsa ibunya gitu, angsa. Sedangkan telur angsa yang ditetaskan melalui inkubator tadi melihat Lawrence sebagai ibunya gitu. Nah, ini ya, jadi beda gitu ya. Walaupun mereka secara alami, secara natural, dua-duanya adalah, atau 2 kelompok ini sama-sama telur angsa, tapi ketika ditetaskan orang yang dilihat pertama beda gitu. Yang satu ngelihat ibu angsa beneran, satu lagi ngelihat Lawrence gitu sebagai ibu angsa tanda kutip gitu ya. Nah, di sini kemudian Lawrence mengambil sebuah kesimpulan gitu. Jadi Lawrence menyebut proses ini sebagai imprinting. Nah, ini ya keywords yang paling penting, bahwa begitu lahir ya makhluk hidup, terutama hewan gitu ya, hewan ataupun manusia, ketika dia baru lahir, di sini dia melakukan proses belajar secara alami sekali, secara instingtif sekali, dan prosesnya itu berlangsung sangat cepat. Dan itu periode yang sangat kritis, yang waktunya itu sangat terbatas, yang menghasilkan kelekatan. Nah, ini keywordsnya adalah kelekatan pada benda yang bergerak yang pertama kali dilihat. Nah, dari sini bisa dilihat ya, bisa diambil kesimpulan, oh, si bebek angsa yang pertama kali melihat ibunya ketika dia menetas, dia menganggap bahwa itulah ibunya. Sedangkan telur angsa yang menetas dalam inkubator dan melihat Lawrence sebagai ibu, melihat Lawrence pertama kali, dia menganggap Lawrence itu sebagai ibunya, tapi bergerak gitu. Jadi kuncinya itu adalah sesuatu yang bergerak. Jadi melihat Lawrence, kemudian melihat dia pertama kali ada ketika angsa itu menetas, kemudian si angsa ini menganggap Lawrence itu adalah ibunya, gitu ya. Ini adalah proses imprinting. Jadi proses ini berlangsung dengan sangat cepat dan ada periode kritis yang nggak boleh lewat dari sini gitu. Jadi itu kemudian diambil kesimpulan pada manusia. Nah, teori si Lawrence ini kemudian diadopsi oleh Bowlby. Ini ya Bowlby ya, oleh Bowlby. Bowlby ini kalau kita lihat adalah pakar teori kelekatan atau attachment. Nah, Bowlby menekankan bahwa penting sekali kelekatan di awal-awal masa kehidupan, terutama pada ibu sebagai figur lekat, yang kemudian ketika
Ketika figur lekat dengan ibu ini berhasil dicapai, maka anak akan mengembangkan significant others sebagai figur lekatnya. Ini kan sangat terkait dengan kalau kita belajar teori psikoanalisa Freud ya, di fase oral ketika anak mengembangkan kebutuhannya dengan menyusui, di situ dia mengembangkan kelekatan dengan ibunya, atau teorinya Erikson tentang trust versus mistrust gitu. Percaya bahwa ada orang lain terutama ibu yang selalu ada ketika dibutuhkan gitu. Nah, ini kemudian terkait dengan teori etologi dari Lorenz. Dia memang melakukan percobaan itu pada bebek atau angsa ya. Tapi kemudian ini juga terjadi pada manusia. Prosesnya itu disebut dengan imprinting ini ya. Disebut dengan imprinting ini. Jadi proses ini berlangsung sangat alamiah sekali. Jadi sangat alamiah, berlangsung dengan sangat cepat, dan ini adalah periode kritis. Jadi ketika bayi dilahirkan, itulah kemudian ada inisiasi menyusu dini. Di sana dia merasakan ada kehadiran ada orang lain, terutama ibunya gitu ya, yang hadir untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, disinilah kemudian pentingnya kedekatan di awal kehidupan. Nah, ini yang katanya Bowlby ya. Jadi salah satu dari beberapa penerapan penting dari teori etologi ini adalah teori kelekatan dari Bowlby. Yang tadi saya katakan bahwa kelekatan itu terutama dalam proses pengasuhan selama 1 tahun pertama itu konsekuensinya sangat penting dalam kehidupan seorang manusia atau seorang bayi itu. Ketika dia memperoleh figur lekat yang tepat, kelekatan itu kan ikatan emosional, maksudnya emotional bonding dengan seseorang gitu. Kalau pada bayi ya dengan ibunya atau dengan ayahnya gitu. Kemudian figur lekat ini akan terus meluas gitu ya sampai kita dewasa sekarang kita punya figur lekat juga yang tidak menghilangkan figur lekat yang sudah ada waktu kecil gitu. Waktu kecil figur lekat kita pertama adalah ibu, kemudian berkembang ada ayah, kemudian bisa jadi juga keluarga dekat. Kemudian itu akan terus berkembang sampai dengan dewasa. Sekarang figur lekat kita bisa jadi adalah pasangan ketika sudah memiliki suami atau istri gitu. Nah, jadi kelekatan kita dengan orang-orang lain di lingkungan itu sangat ditentukan oleh kelekatan pada awal fase kehidupan tadi ya. Ketika kelekatan yang dibangun seorang bayi dengan ibunya itu berlangsung dengan hangat, penuh cinta, penuh kasih sayang, maka bayi itu akan meyakini bahwa dunia ini adalah tempat yang aman untuk dia hidup, bahwa ada orang lain yang hadir untuk selalu memenuhi kebutuhannya, maka dia akan yakin bahwa dunia ini adalah tempat yang aman. Meskipun tidak nyaman, tapi ada orang lain yang bisa saya andalkan untuk memberikan kenyamanan untuk saya. Nah, dengan keyakinan yang dia miliki pada dirinya sendiri tadi, akhirnya ketika dia beranjak dewasa, usianya makin bertambah, lingkungan sosialnya makin luas, dia akan yakin bahwa orang lain pun sama. Ketika dia butuh, orang lain ada gitu ya. Jadi kepercayaan diri itu akan terus berkembang juga pada orang lain. Jika kelekatan yang muncul pada awal kehidupan itu secure atau aman, maka kelekatan yang dibangun dengan orang lain yang ada di lingkungan tadi juga akan berlangsung dengan aman gitu ya, secure juga. Jadi bonding secara emosional itu akan menjadi bonding yang sehat gitu. Jadi bondingnya nggak mesti harus lekat selalu secara fisik ya, tapi jauh lebih penting itu adalah kelekatan secara emosional. Ini ya teori etologi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi konsep penting mungkin nggak sama seperti teori psikoanalisa yang ada step atau tahapan-tahapan, atau teori kognitif seperti Piaget ada tahapan-tahapannya, tidak. Tapi di teori etologi ini menekankan bahwa ya awal kehidupan tadi ya, periode kritis di awal-awal kehidupan itu menentukan bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan kelekatan dengan orang-orang lain yang ada di lingkungannya. Nah, itu poinnya ya. Imprinting tadi ya keywords-nya. Baik, itu mungkin untuk teori etologi. Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Kontribusi apa yang diberikan oleh Lorenz dalam kaitannya terhadap perkembangan manusia? Tadi sudah saya coba jelaskan ya. Silahkan kalian tuliskan di kertas menurut pemahaman yang kalian bisa mengerti dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, kita akan move on ke teori yang kedua, ya, teori bioekologi. Bioekologi. Ini tokoh yang paling terkenal adalah Bronfenbrenner atau Uri Bronfenbrenner nama lengkapnya. Dia adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat.
Di sini sesuai dengan namanya ya, ekologi. Nah, ekologi ini berarti ekosistem kata dasarnya. Berarti kalau ekosistem menerangkan bahwa perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh lingkungan atau tempat di mana dia tinggal. Gitu. Jadi kontekstual, tergantung konteks lingkungannya seperti apa. Nah, jadi Uri Bronfenbrenner mencoba melihat bahwa individu itu saling berinteraksi dengan lingkungan tempat dia hidup atau tempat dia berkembang. Jadi bukan merupakan sesuatu yang terpisah, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Oke ya. Nah ini ya teorinya Bronfenbrenner. Ini dia orangnya gitu ya. Dan ini saya mau jelaskan konsepnya. Kita lihat dulu di introduction atau pengenalan tentang teorinya. Jadi teori bioekologi ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh lingkungan yang saling berinteraksi satu sama lain. Di mana konteksnya di sini adalah konteks sistem. Oke, konteks sistem. Ingat ya, konteks dari sistem ekologi. Ketika kita berbicara sistem, maka di sini tidak hanya satu lingkungan. Oke, tidak hanya lingkungan rumah, tidak hanya kemudian lingkungan tetangga, tidak hanya lingkungan sekolah, tapi interaksi sistem, ya, interaksi dari seluruh lingkungan yang terpaut dengan perkembangan seorang individu gitu. Bisa jadi dia mungkin bagian penting dalam sebuah keluarga, seorang anak dari sebuah keluarga, kemudian dia jadi murid di sebuah sekolah, kemudian juga bisa jadi bagian penting di dalam lingkungan tempat tinggal, tetangga, ya, kemudian bagian yang penting juga dalam sebuah keluarga besar, extended family, dia bisa jadi anak, bisa jadi juga kemudian cucu, bisa jadi kemudian nanti menikah menjadi istri atau suami, menjadi orang tua, menjadi kakek atau nenek. Nah, itu adalah sistem lingkungan gitu yang membangun, yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia itu sendiri. Jadi nggak bisa terlepas dari itu semua, saling mengkait satu sama lain gitu. Nah, menurut Bronfenbrenner, dia mengatakan bahwa perkembangan itu terjadi karena proses yang rumit, ya, yang rumit antara seluruh sistem tadi, gitu ya. Karena satu orang bisa jadi dia berperan sebagai ayah, bisa juga berperan sebagai seorang pekerja, berperan juga sebagai seorang anak, juga berperan sebagai bagian dari sebuah masyarakat, gitu. Berperan juga misalnya sebagai menantu. Jadi itu kan interaksi yang rumit ya, interaksi dua arah yang rumit dan juga aktif. Gitu ya, aktif terjadi yang terjadi selama selama seseorang itu berinteraksi dalam lingkungannya sehari-hari. Nah, berbagai proses yang terjadi pada manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Oke, ini keywordsnya memang lingkungan ya. Lingkungan yang nggak terpisah dari kehidupan manusia itu sendiri, baik dia sadar atau nggak sadar. Jadi memang poinnya adalah lingkungan. Jadi Bronfenbrenner ini sangat menekankan pentingnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan seseorang gitu. Ya. Nah, jadi dalam teorinya Bronfenbrenner ini ada lima sistem ekologi atau ada 5 sistem lingkungan atau 5 sistem kontekstual di mana 5 sistem ini kemudian saling berpengaruh satu sama lain. Nah, ada 5 dimulai dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, kemudian ada makrosistem dan kronosistem. Nah, mulai dari sistem yang paling kecil gitu, mikro, sampai kemudian berpengaruh pada kronosistem. Nah, nanti saya akan coba jelaskan satu-satu bagaimana kemudian itu berpengaruh terhadap perkembangan ya. Kita lihat dulu ini. Nah, ini dia. Ini yang mau saya perlihatkan. Baik ya. Ini ya, saya bilang tadi. Jadi Bronfenbrenner ini menggambarkan 5 sistem tadi seperti sebuah lingkaran besar. Nah, lingkaran satu sama lain itu makin besar cakupannya, maka lingkarannya itu makin meluas gitu. Kita bisa mulai dari sini, mulai dari mikro. Nah, mikrosistem ini adalah lingkungan yang paling kecil. Ya, baik itu keluarga, kemudian juga sekolah, kemudian lingkungan teman sebaya, tetangga. Nah, ini semua ini adalah lingkungan kecil.
Oke, lingkungan kecil. Ini anak gitu ya, seorang anak. Kemudian lapisan kedua adalah mesosistem. Mesosistem ini adalah interaksi antar mikrosistem, misalnya interaksi antara keluarga dengan sekolah, atau interaksi antara sekolah dengan teman sebaya, atau interaksi keluarga dengan tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian sistem yang ketiga adalah exosistem. Ya, ekosistem ini adalah interaksinya secara tidak langsung gitu ya. Misalnya kondisi sosial ekonomi dari orang tua, kemudian juga media massa yang mungkin bisa berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatan, kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian makro. Makrosistem ini adalah culture, budaya, tempat di mana seseorang itu tinggal. Budaya Aceh mungkin bisa jadi beda dengan budaya Jawa gitu ya. Budaya di Indonesia mungkin bisa jadi beda dengan budaya di negara lain gitu. Oke. Kemudian kronosistem. Kronosistem ini adalah perubahan lingkungan yang terjadi selama kehidupan. Ya, misalnya perubahan karena perang atau perubahan karena bencana alam dan lain sebagainya. Ini namanya adalah kronosistem gitu ya. Nah, ini jadi Bronfenbrenner mencoba menjelaskannya itu dalam sebuah lingkaran ya, di mana semakin luas lingkarannya itu mungkin bisa jadi semakin jauh interaksinya dengan anak, tapi apa namanya, tidak langsung juga karena semakin luas, tapi saling punya interaksi satu sama lain. Saya akan coba explain satu-satu ya. Kita mulai dulu dari mikrosistem mungkin. Oke, ini lingkungan yang paling kecil ya, mikrosistem. Tempat kita tinggal, rumah, di mana kita sekolah ya, tempat kalian kuliah mungkin di kampus, ya tetangga di mana kalian tinggal di lingkungan sekitar, itu adalah mikrosistem. Jadi kita menghabiskan waktu banyak di situ, seperti di rumah tadi ya, di kampus, kalau kalian kuliah, kemudian tetangga ya. Nah, di situ adalah lingkungan di mana kalian menghabiskan waktu yang paling banyak. Ini adalah lingkungan yang paling kecil, sesuai dengan namanya mikro. Ya, mikro itu adalah lingkungan yang paling kecil, tapi lingkungan yang paling dekat dengan kita, dan paling banyak kita menghabiskan waktu di mikrosistem ini. Oke, ini tempatnya tadi saya bilang ya, di rumah, di sekolah, di kampus. Kalau misalnya saya bekerja, mungkinnya di kampus. Kemudian interaksinya ya rutinitas yang sifatnya direct atau langsung sehari-hari, gitu ya. Saya di rumah berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan suami misalnya. Di kampus saya berinteraksi dengan kalian, mahasiswa saya. Atau misalnya kalian di kampus berinteraksi dengan sesama teman, kemudian dengan dosen, dan lain sebagainya. Itu sifatnya interaksinya langsung. Ya, langsung berhubungan dengan kalian setiap hari, rutinitas yang sifatnya daily atau setiap hari. Gitu ya. Nah, dengan mempelajari mikrosistem ini, ya interaksi antara lingkungan yang memang paling kecil untuk kita, sekolah, rumah, dan sebagainya, kita bisa memahami bagaimana interaksi individu dengan orang tuanya ataupun dengan keluarganya di rumah, gitu ya. Ya, jadi saya bisa tahu bagaimana interaksi kalian di kampus dengan dosen atau dengan teman sebaya, atau kalian bisa lihat bagaimana interaksi saya di rumah dengan anak, dengan suami, atau kalian di rumah dengan orang tua. Ya, kita bisa pelajari itu dari mikrosistem. Nah, selain itu juga bisa kita lihat bagaimana interaksi antara guru atau teman-teman di sekolah, ya, guru, kemudian teman-teman di sekolah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi sosial emosional. Kelihatan ya beda teorinya ya. Kelihatan beda teorinya Bronfenbrenner ini. Jadi memang dia cakupannya adalah pada bagaimana interaksi lingkungan, pengaruh interaksi lingkungan itu terhadap perkembangan kita gitu. Oke. Ini ya, paham ya mudah-mudahan ya mikrosistem. Jadi memang mikrosistem itu adalah lingkungan kita yang paling kecil, tapi yang paling dekat, paling banyak kita menghabiskan waktu. Kemudian manfaatnya dengan kita mempelajari mikrosistem adalah kita bisa lihat interaksi-interaksi yang sifatnya langsung tadi ya, interaksi yang sifatnya rutinitas setiap hari. Nah, sistem yang kedua adalah mesosistem. Nah, mesosistem ini adalah interaksi antara dua atau lebih mikrosistem. Tadi saya bilang interaksi antara sekolah dengan rumah mungkin, interaksi antara tempat kerja dengan rumah, gitu ya, yang secara langsung bisa berpengaruh terhadap proses perkembangan seseorang. Ini ya. Nah, tempatnya adalah hubungan antara mikrosistem, misalnya contohnya hubungan antara rumah dan sekolah. Saya beri contoh di sini. Dalam konteks mesosistem, kita bisa melihat misalnya ketika anak mengalami masalah di rumah.
ada problem nih di rumah, misalnya dimarahi oleh orang tuanya, atau orang tuanya bertindak kasar di rumah, maka kondisi ini akan berpengaruh pada anak di sekolah. Misalnya dia jadi pendiam di sekolah, nggak fokus belajar, atau nggak main sama teman-temannya, yang kemudian mungkin bisa berimplikasi pada nilai sekolahnya yang anjlok misalnya. Ya, kita bisa lihat, oh kenapa si anak punya masalah nih di sekolah, kok dia diem, atau dia agresif di sekolah, suka bully temannya, suka rundung temannya, atau misalnya kok dia nggak mau main ya, atau ketika belajar kok nggak fokus, apa sih masalahnya, atau nilai nilai kampusnya kok bisa anjlok, misalnya kayak kalian, nilai kampus kok bisa anjlok nih, IPK turun, oh mungkin ada problem di rumah, misalnya ada problem dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah ini interaksi mikrosistem kemudian berpengaruh ke hal yang lain, itu disebut dengan mesosistem. Gitu ya. Jadi dengan mesosistem ini, kita bisa lihat nih bahwa interaksi antara rumah, di keluarga bisa pengaruh juga ke lingkungan sekolah gitu. Ya. Paham ya mesosistemnya? Jadi interaksi antara dua mikrosistem. Kemudian yang ketiga adalah exosistem. Ini adalah mirip seperti mesosistem, artinya kaitan antara dua mikrosistem tadi, cuma ini pengaruhnya nggak langsung. Ya, kalau tadi pengaruhnya langsung ya, pengaruh misalnya di rumah langsung pengaruh ke sekolah gitu. Itu yang mesosistem. Tapi yang exosistem ini pengaruhnya nggak langsung. Oke, pengaruhnya nggak langsung. Contoh misalnya, seorang ibu gitu ya, seorang ibu bekerja di sebuah perusahaan. Ini saya contoh, misalnya saya lah katakan bekerja, kemudian punya bayi. Ya, punya bayi, kemudian atasannya itu mendorong untuk supaya si ibu ini tetap menyusui anaknya dengan cara menyediakan ruang khusus untuk menyusui misalnya di kantor, atau misalnya menyediakan tempat untuk menyimpan ASI di kantor gitu ya. Sehingga kemudian si ibu ini bisa jadi akan meningkat performance kinerjanya karena dia merasa bahwa oh kebutuhan dia di rumah juga kebutuhan pribadi dia juga bisa terpenuhi gitu. Atau misalnya kayak di kampus kita sekarang ada satu ruangan khusus di lantai 1 itu adalah ruangan untuk menyusui atau ruangan tempat daycare gitu. Jadi ibu-ibu yang punya anak kecil yang mungkin tidak ada pengasuh bisa dibawa ke kampus, kemudian bisa sambil menjaga, sambil mengerjakan tugas mengajar gitu ya. Jadi dukungan yang diberi oleh kampus dengan menyediakan ruangan kepada ibu-ibu yang punya anak untuk menyusui atau daycare tadi bisa mempengaruhi performance ibu. Jadi ibu lebih fokus untuk berada di kampus mengajar, dia nggak ingat, nggak perlu pulang sebentar-bentar menyusui anaknya karena disediakan ruangan untuk dia bisa bawa anak dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari exosistem. Jadi ibu merasa kebutuhannya terpenuhi untuk anaknya, di satu sisi lain juga dia bisa mengerjakan tugasnya sehari-hari di kampus gitu. Jadi interaksinya memang nggak langsung ya, nggak langsung. Jadi nggak kayak tadi si anak punya masalah di rumah terus berimplikasi langsung ke performance akademiknya gitu. Itu kan langsung gitu ya. Kalau ini nggak langsung, jadi nyediain fasilitas di kampus atau misalnya yang kayak tadi ya menyimpan ASI, disediakan kulkas misalnya untuk menyimpan ASI, itu kan secara nggak langsung ya, secara nggak langsung kemudian bisa mempengaruhi performance si ibu, jadi tidak mempengaruhi performance kerja dia. Nah ini adalah exosistem. Nah kemudian kita masuk ke lingkaran yang lebih luas adalah makrosistem. Kalian bisa lihat ini artinya makro, artinya besar ya. Jadi keseluruhan pola budaya. Di sini masuk yang jauh lebih besar lingkupnya itu adalah culture atau budaya yang berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Ya baik dia tinggal di keluarga inti maupun keluarga besar. Oke, ini ya seperti saya bilang tadi budaya, keyakinan, norma, interaksinya itu nggak langsung. Misalnya anak-anak yang tinggal di Amerika mungkin di sana lebih mendukung kesetaraan gender sehingga laki-laki perempuan itu lebih mudah untuk mengambil sikap atau lebih setara ketika mereka mengutarakan pendapat. Atau contoh lain misalnya anak-anak yang tinggal dalam kawasan kemiskinan atau dalam kondisi perang itu bisa berpengaruh terhadap asupan gizinya, bisa jadi kurang stimulasi, perkembangannya juga jadi kurang. Jadi kalau di makrosistem ini memang poin pentingnya adalah budaya. Oke, poin pentingnya adalah budaya.
kalian mungkin masih ingat dulu di pertemuan pertama tentang pengantar psikologi perkembangan, saya sempat menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu juga ditentukan oleh konsep kesejarahan, sejarah, gitu ya. Sejarah kapan, di era apa dia hidup, kemudian itu juga mempengaruhi perkembangan. Nah, itu adalah makro sistem, gitu ya. Oke, teman-teman bisa paham ya. Yang terakhir ini adalah kronosistem. Kronosistem. Jadi ini adalah stabilitas atau perubahan kehidupan yang terjadi pada seseorang. Kayak contohnya tadi saya bilang perubahan dalam komposisi keluarga atau tempat tinggal karena misalnya adanya perang atau misalnya adanya bencana alam dan lain seterusnya. Itu ya bisa menyebabkan perubahan dalam sebuah keluarga gitu. Atau misalnya generasi sekarang lebih dekat dengan gadget atau media elektronik yang beda sama generasi zaman dulu yang nggak pernah terpapar dengan gadget gitu ya. Kemudian mungkin ibu-ibu zaman dulu nggak ada tuh yang kerja yang kerja harus ke kantor, tapi zaman sekarang udah ada yang kerja di kantor gitu. Itu juga kan akan mempengaruhi bagaimana dia dalam pengasuhan terhadap anak. Mungkin yang dulu keluarganya punya anak banyak gitu, sampai 11, di atas 10, 11, 12. Sekarang keluarga lebih milih ke nuclear family, artinya satu keluarga punya 1 atau 2 anak sudah cukup gitu. Nggak banyak anak gitu. Kemudian istri dan suami sama-sama bekerja, itu kan perubahan dari komposisi keluarga gitu ya, perubahan zaman gitu ya, kronologisistem mungkin lebih bisa cocok dibilang perubahan zaman gitu ya. Jadi yang dulunya mungkin kalau zaman dulu gitu ya, mungkin bisa jadi suami atau kakek kita punya istri lebih dari 1, kemudian punya anak banyak, keluarga rukun ramai-ramai. Tapi kalau sekarang lebih ke monogami, atau dulu anaknya rame, sekarang lebih cenderung ke punya anak 1 atau 2, atau mungkin ada yang childless gitu ya. Kemudian ada atau yang nggak mau punya anak, atau sekarang perempuan ada juga yang ikut bekerja sama suami gitu. Kalau dulu mungkin lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Terus paparan teknologi juga kayak saya bilang tadi ya, anak-anak dulu nggak pernah tuh sama gadget. Mereka mungkin kalau main ke sawah, main sawah, lari-larian. Kok sekarang anaknya mainnya gadget, teknologi. Nah, itu adalah perubahan yang mungkin itu sangat berpengaruh juga kan ya pada perkembangan. Oke. Jadi kelihatan ya dari semua teori yang sudah kita coba explore satu-satu, mulai dari teori psikoanalisa, teorinya yang kedua behavioristik, kemudian teori kognitif, teori etologi, teori bioekologi. Ya, nggak ada satu teori pun yang kemudian perfect, nggak ada satu teori pun yang sempurna. Jadi setiap teori punya sudut pandang atau perspektif masing-masing dalam memandang perkembangan manusia, dan nggak ada yang salah gitu. Ketika kita melihat kita sendiri sebagai seorang manusia, memang ketika kita mencoba untuk membahas seorang manusia ini, mengupas seorang manusia ini, kita nggak bisa bertumpu hanya dari satu sudut pandang. Karena kita adalah makhluk yang dinamis, terikat oleh zaman, terikat oleh budaya, terikat oleh peraturan. Itu semua sangat berpengaruh ya dalam perkembangan kita, sehingga dalam memandang perkembangan manusia pun kita butuh banyak sekali perspektif atau sudut pandang, supaya ketika kita menjelaskan perkembangan itu menjadi lebih holistik, menjadi lebih komprehensif. Itu ada dari sudut pandang ini, ada sudut pandang psikoanalisa, ada behaviornya, ada kognitifnya juga ada, dari perkembangan etologi, dari segi etologinya juga ada nih kelekatannya, kemudian dari lingkungan, dari bioekologinya juga ada. Jadi komplit gitu ya. Jadi saling melengkapi. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jelaskan 5 sistem kontekstual menurut Brenner. Silahkan ya, silahkan kalian tulis di kertas. 5 sistem yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, kita masuk ke bagian akhir. Kita lihat evaluasi dari masing-masing teori, baik etologi maupun bioekologi. Kita lihat yang etologi dulu ya, yang etologi dulu. Nah, di sini kontribusinya mungkin di sini pengaruh biologis sangat ditekankan dalam perkembangan, gitu ya, pengaruh biologis. Kalau mungkin teori-teori sebelumnya nggak menekankan pengaruh biologis, tapi pada pada teori etologi ini sangat menekankan periode kritis tadi, periode kritis yang sifatnya sangat singkat, ya, sangat singkat. Nah, imprinting tadi
bahwa itu sangat mempengaruhi perkembangan manusia gitu. Jadi ada periode kritis atau sensitif dalam perkembangan, dan ini perlu diperhatikan jangan sampai kelewat gitu. Nah, kemudian tapi di satu sisi periode sensitif ini menjadi kritik juga ya, menjadi kritik bahwa periode sensitif ini terlalu kaku. Mungkin nggak hanya di awal kehidupan, bisa jadi berkembang selama hidup ya periode kritis ini. Kemudian terlalu menekankan pada dasar biologis ya, dan teori ini lebih 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 konkret, mungkin lebih konsisten jika diteliti pada hewan dibandingkan manusia. Ini lagi-lagi ya, lagi-lagi memang kalau kita teori-teori yang menggunakan subjek hewan banyak memang kritiknya ya, karena para ahli lain menganggap bahwa hewan itu beda ya sama manusia. Manusia kan dilengkapi dengan akal, beda dengan hewan yang nggak ada gitu. Nah, ini kritik-kritik yang kemudian diberikan kepada teori etologi ya. Tapi terlepas dari kritik ini, teori ini juga punya kontribusi yang tadi saya bilang. Ya, ada periode kritis, kemudian awal kehidupan itu penting, sehingga kita harus memberikan stimulasi yang baik, terutama stimulasi emosional ya, dalam mendukung perkembangan anak di awal-awal kehidupan. Kemudian bagaimana dengan teori bioekologi? Nah, bioekologi ini kontribusinya mungkin sistem tadi ya, secara sistematis menjelaskan tentang sistem kontekstual baik mikro maupun makro, ini juga sangat besar kontribusinya, bahwa manusia itu dalam kehidupannya tidak hanya dia sendiri sebagai individu atau tidak hanya lingkungan-lingkungan kecil, tapi dia sekarang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia tinggal, baik secara mikro maupun makro. Kemudian penting sekali hubungan latar belakang lingkungan sistem seperti budaya, itu juga pengaruh ke perkembangan, sejarah, kemudian status sosial ekonomi, ya sangat penting untuk perkembangan seseorang. Nah, tapi kritiknya adalah teori ini sedikit membahas mengenai perkembangan biologis ya, tidak sama seperti etologi. Kalau tadi etologi memang biologis dan tidak memperhatikan proses kognitif, jadi tidak menjelaskan perkembangan kognitif ya. Kalau kita lihat dari tadi ya, memang fokusnya teori Bronfenbrenner ini adalah pada lingkungan. Dia memang lihat pada lingkungan, jadi tidak lihat pada fokus lain. Kalau kita pikir-pikir sih memang ya, ya teori nggak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna, tidak ada satu teori yang membahas seluruh aspek dari perkembangan manusia. Untuk itulah kemudian teori terus berkembang, terus diteliti, terus ada temuan-temuan berikutnya saling melengkapi. Baik, ini yang terakhir ya. Saya tanya kritik apa aja yang diberikan ke teori etologi dan juga bioekologi ya. Tadi sudah saya jelaskan. Silakan dijawab di kertas. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi kita hari ini. Ini adalah penutup untuk teori terhadap perkembangan manusia. Di perkembangan di pertemuan berikutnya nanti saya akan uraikan terkait dengan penelitian dalam riset perkembangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Bila ada pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di video ini ya, di channel Psychoeduroom seperti biasa. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya tutup untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pada kalian semua terkait dengan perkembangan manusia dari aspek etologi dan bioekologi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.